Apa itu Internet of Things? Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sektor logistik secara dramatis. Salah satu inovasi yang sangat penting untuk modernisasi proses logistik adalah Internet of Things, atau bisa disebut IoT, yang merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui internet. Lalu apa hubungannya dengan e-logistics? Dalam konteksnya, integrasi layanan logistik dengan platform digital dan e-commerce, IoT memberikan kemampuan otomatisasi, visibilitas real-time, dan pengambilan keputusan berbasis data yang sebelumnya sulit dicapai. Seperti yang kita ketahui, e-logistik telah mengubah industri logistik dengan menggabungkan Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemampuan operasional. Pengumpulan dan pemantauan data waktu nyata yang dimungkinkan oleh teknologi Internet of Things sangat penting untuk meningkatkan manajemen rantai pasok dan proses logistik yang lebih efisien. Perkembangan e-logistik sangat dipengaruhi oleh Internet of Things yang berfungsi sebagai teknologi yang mendukung digitalisasi dan optimalisasi dalam setiap proses sistem logistik. IoT memiliki komponen yang sangat berpengaruh seperti sensor pintar, perangkat komunikasi nirkabel, dan platform analitik. Dengan teknologi ini, pengumpulan data dapat dilakukan secara real-time dari berbagai titik dalam rantai pasok hingga membuat e-logistik menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah dikelola. Penerapan Internet of Things dalam e-logistik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelacakan dan monitoring real-time, yaitu perusahaan dapat memantau posisi dan kondisi barang maupun armada secara langsung, sejak dari gudang penyimpanan hingga ke tujuan akhir. Armada kendaraan yang dilengkapi GPS dan sensor dapat mengirimkan data lokasi secara otomatis, bahkan menganalisis kondisi lalu lintas dan cuaca untuk merekomendasikan rute terbaik. Selain itu, sensor IoT juga memungkinkan pemantauan suhu, kelembapan, dan tekanan. Yang kedua adalah otomatisasi proses operasional gudang, yaitu IoT dan teknologi RFID membantu otomatisasi pengelolaan inventaris. RFID menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi barang tanpa kontak fisik, berbeda dari barcode yang harus dipindai satu persatu. Ketika barang masuk, dipindahkan, lalu keluar, data otomatis dicatat ke sistem secara real-time. Sensor IoT juga memantau kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan agar kualitas barang tetap terjaga. Proses jadi lebih cepat, stok selalu terlihat jelas, dan resiko kehilangan barang bisa diminimalis. Yang terakhir ada cold chain, yaitu untuk produk sensitif suhu seperti makanan segar, vaksin, dan obat. IoT sangat membantu dalam pengawasan rantai pendingin. Sensor memantau suhu dan kelembapan secara real-time di kontainer, kendaraan, dan penyimpanan. Data ini dianalisis langsung agar produk selalu tetap dalam kondisi terbaik sepanjang perjalanan. Jika ada penyimpanan suhu, sistem bisa memberi peringatan agar segera diatasi. Saat ini, perkembangan e-logistik sangat dipengaruhi oleh Internet of Things atau biasa kita kenal dengan IoT. Teknologi ini berperan penting dalam mendukung digitalisasi dan optimalisasi setiap proses di dalam logistik. Dengan adanya sensor pintar, perangkat komunikasi nirkabel, serta platform analitik data, pengumpulan informasi bisa dilakukan secara real-time dari berbagai titik dalam rantai pasok. Hal ini membuat sistem logistik menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah dikelola. Salah satu penerapan utama IoT dalam e-logistik adalah pelacakan dan monitoring real-time, di mana perusahaan dapat memantau posisi dan kondisi barang maupun armada secara langsung sejak dari gudang penyimpanan hingga ke tujuan akhir. Armada kendaraan yang dilengkapi GPS dan sensor dapat mengirimkan data lokasi secara otomatis, bahkan menganalisis kondisi lalu lintas dan cuaca untuk merekomendasikan rute terbaik. Selain itu, sensor IoT juga memungkinkan pemantauan suhu, kelembapan, dan tekanan. Dengan data real-time ini, perusahaan bisa segera mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan rute, keterlambatan, atau kondisi barang yang tidak sesuai dengan standar.
Selain pelacakan, IoT juga diterapkan dalam otomatisasi proses operasional gudang. Melalui teknologi RFID, setiap barang dapat diberi label digital yang memudahkan identifikasi dan pencatatan secara otomatis tanpa perlu kontak fisik. Sistem akan langsung mencatat pergerakan barang ketika masuk, dipindahkan, atau keluar dari gudang, sehingga mengurangi risiko human error dan mempercepat proses inventarisasi. Sensor IoT juga dapat memantau kondisi lingkungan gudang seperti suhu dan kelembapan agar kualitas barang tetap terjaga. Dengan otomatisasi ini, perusahaan bisa mengoptimalkan ruang penyimpanan, meningkatkan visibilitas stok, dan mempercepat pengambilan keputusan. Penerapan IoT juga sangat penting dalam cold chain logistics, yaitu rantai pasok untuk produk yang sensitif terhadap suhu seperti makanan segar, vaksin, dan obat-obatan. Sensor IoT yang dipasang di kontainer, kendaraan, maupun ruang penyimpanan akan memantau suhu dan kelembapan secara real-time. Jika terjadi penyimpangan kondisi, sistem akan memberikan peringatan sehingga masalah bisa cepat ditangani. Dengan begitu, kualitas dan keamanan produk tetap terjaga sepanjang distribusi. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko kerusakan barang, tetapi juga meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah manfaat IoT dalam logistik yang memberikan dampak signifikan terutama dalam bidang logistik terhadap peningkatan kualitas maupun layanan. Salah satu dampak dari pemanfaatan Internet of Things dalam dunia logistik adalah meningkatkan potensi efisiensi yang besar terutama dalam hal biaya dan waktu operasional. Dengan pemanfaatan teknologi Internet of Things dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemantauan manual dan mengurangi kesalahan dalam pengiriman barang. Selanjutnya, penerapan IoT pada sistem logistik memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan transparansi dan akurasi data pengiriman. Internet of Things memungkinkan penggunaan sensor, GPS, RFID, dan perangkat pintar lain yang terhubung secara real-time, sehingga setiap pergerakan barang dapat dipantau secara langsung dari gudang hingga ke tangan pelanggan. Selanjutnya, penerapan teknologi Internet of Things berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepuasan pelanggan dengan memungkinkan pelacakan inventaris secara real-time, sehingga ketersediaan produk lebih terjamin, meminimalkan risiko kehabisan stok dan meningkatkan pengalaman belanja. Selanjutnya, Internet of Things mampu mengurangi human error karena proses manual dalam logistik seringkali menimbulkan kesalahan baik dalam pencatatan maupun distribusi. IoT membantu mengurangi risiko ini melalui sistem otomatisasi dan integrasi data. Selain memberikan manfaat operasional, Internet of Things juga berperan penting dalam mendukung keberlanjutan. Dalam hal ini, Internet of Things memiliki manfaat ramah lingkungan sekaligus efisien. Perkembangan Internet of Things atau IoT memang membawa manfaat besar di sektor logistik, tetapi penerapannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Pemantauan kondisi barang secara real-time sering terkendala keandalan sensor, kestabilan jaringan, dan biaya operasional tambahan. Pada sisi rantai pasok, integrasi antar perusahaan belum berjalan mulus karena sistem yang digunakan tidak selalu kompatibel, sehingga menimbulkan bottleneck pertukaran data. Tantangan juga terlihat pada tahap last mile delivery, yang merupakan bagian paling mahal dan kompleks dalam distribusi. Meskipun IoT dapat membantu optimasi rute dan pelacakan, hambatan biaya, keterbatasan infrastruktur transportasi, dan kebutuhan teknologi prediktif membuatnya sulit diterapkan secara maksimal. Selain itu, kesenjangan digital antar wilayah juga menghambat transformasi logistik di Indonesia. IoT cenderung lebih mudah diterapkan di kota besar, sementara daerah terpencil masih tertinggal jauh. Salah satu contoh penerapan IoT di bidang logistik dapat dilihat dalam penelitian berjudul Perancangan Sistem Pemantauan Kelelahan Driver Berbasis IoT untuk Transportasi Makanan Segar. Penelitian ini dilakukan oleh tim dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada tahun 2023.
Latar belakang penelitian ini adalah tingginya risiko kelelahan pengemudi yang berkontribusi pada keterlambatan pengiriman, kecelakaan di jalan, dan penurunan kualitas produk. Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian merancang sistem berbasis IoT yang mampu mendeteksi kondisi fisik pengemudi secara real-time. Sistem ini memanfaatkan sensor yang memantau detak jantung, pola pengemudi hingga pergerakan mata, kemudian mengirimkan data ke pusat kendali. Jika terdeteksi tanda-tanda kelelahan, sistem segera memberikan peringatan adaptif kepada pengemudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam menekan risiko kecelakaan, meningkatkan keamanan distribusi, serta menjaga kualitas makanan segar. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari kestabilan sensor, kualitas jaringan internet, resistensi dari pengemudi, hingga biaya pemasangan dan pemeliharaan. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut dibutuhkan strategi yang komprehensif. Pertama, pemantauan real-time harus ditunjang dengan sensor yang lebih andal serta jaringan berkecepatan tinggi seperti 5G. Kedua, integrasi sistem rantai pasok dapat diperkuat dengan adanya standarisasi data antar perusahaan yang didukung regulasi pemerintah. Ketiga, last mile delivery dapat dioptimalkan melalui integrasi IoT dengan algoritma berbasis kecerdasan buatan untuk mencari rute tercepat dan paling efisien. Keempat, dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara perusahaan logistik, penyedia teknologi, dan pemerintah untuk menekan biaya implementasi. Terakhir, pemanfaatan data IoT juga dapat diarahkan pada pemeliharaan prediktif, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi kerusakan kendaraan maupun mesin sebelum terjadi keterlambatan distribusi. Dengan langkah-langkah ini, penerapan IoT dalam logistik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tren masa depan. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau AI. AI banyak digunakan untuk analisis data besar dalam logistik guna meningkatkan perencanaan, pengelolaan inventaris, dan optimasi rute pengiriman. Hal ini dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi biaya operasional dengan meningkatkan akurasi dan efisiensi. Selanjutnya ada Big Data. Data memungkinkan prediksi permintaan secara akurat, estimasi rute, dan manajemen armada, serta pemantauan real-time di rantai pasok. Yang ketiga ada blockchain. Blockchain membawa transparansi dan keamanan tinggi dengan pencatatan data yang tidak bisa diubah dan dapat dilihat oleh semua pihak dalam rantai pasok. Yang keempat ada autonomous vehicle atau kendaraan otonom. Kendaraan otonom seperti truk dan kendaraan pengiriman tanpa pengemudi dapat menawarkan peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya tenaga kerja, serta peningkatan keselamatan dengan mengurangi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian manusia. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, penerapan Internet of Things atau IoT sangat penting dan memberikan dampak positif besar dalam sistem logistik atau logistik modern. IoT meningkatkan efisiensi operasional melalui pelacakan dan pemantauan real-time, otomatisasi proses gudang, serta pengelolaan cold chain yang ketat. Dengan IoT, transparansi dan akurasi data meningkat, biaya operasional dapat ditekan, dan kepuasan pelanggan menjadi lebih baik. Tantangan seperti keamanan data, integrasi sistem, hambatan infrastruktur, dan biaya tinggi masih menjadi penghalang penting yang perlu diatasi untuk adopsi IoT secara luas, terutama di Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi pendukung seperti AI, Big Data, blockchain, dan autonomous vehicle semakin memperkuat peran IoT dalam transformasi digital bidang logistik. Di era industri 4.0, digitalisasi menjadi aspek penting untuk mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. KAI Logistik turut menerapkan digitalisasi, di antaranya penerapan Internet of Things untuk menghadirkan kemudahan layanan. Salah satunya adalah jasa pengiriman barang dan dokumen yang dengan mudah dapat dilacak secara akurat dan cepat secara real-time. KAI Logistik dapat kamu andalkan kapanpun, bahkan di masa work from home sekalipun. KAI Logistik membantumu dalam memenuhi kegiatan bekerja, usaha, maupun kebutuhan sehari-hari.
Dengan adanya Internet of Things, arus informasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien. KAI Logistik merupakan solusi bagi kita. Pengirimannya cepat, biaya pengirimannya sangat murah. Di KAI Logistik, kamu juga bisa mengirim berbagai barang dari yang bentuk kecil hingga besar sekalipun. Kamu jadi bisa menghemat anggaran biaya pengiriman. Kirim paket pakai KAI Logistik sangat cepat dan mudah. Kamu tinggal siapkan barang yang akan dikirim, packing, dan beri alamat tujuan dengan lengkap. Kemudian, kamu bisa bawa paket ke counter KAI Logistik terdekat di kotamu. Paket dapat kamu serahkan ke petugas untuk ditimbang. Kemudian, petugas akan mencetak 2 buah resi yang salah satunya akan kamu terima. Kamu bisa membayar ongkos kirim sesuai dengan tarif yang tercantum pada resi pengiriman. Kamu bisa menunggu paket sampai di tangan penerima dengan tenang di rumah. Dan disinilah para tenaga kerja profesional dari KAI Logistik senantiasa bekerja untuk mengantarkan paketmu sampai di tangan penerima. Mari intip proses perjalanan paketmu menggunakan KAI Logistik. Yuk! Setelah diserahkan ke petugas, paketmu lalu disortir sesuai dengan kota tujuan. Sementara itu, kamu bisa tetap beraktivitas di rumah tanpa harus khawatir paketmu akan nyasar ke tempat lain. Paketmu yang berukuran kecil akan dimasukkan ke dalam box konsolidasi yang sudah terpasang RFID tag label. Sementara paketmu yang berukuran besar akan ditempelkan RFID tag portable. Penempelan tag RFID berguna agar paketmu dapat termonitoring secara real time. Kemudian, admin akan membuat dan mencetak manifest, lalu dilakukan pairing antara manifest dan tag RFID. Paket lalu dipindahkan ke area loading melewati gate in yang sudah terpasang gate RFID reader. Tag RFID pada paket yang masuk gate in akan dideteksi oleh gate RFID reader dan data akan terkirim ke sistem. Admin dapat memonitoring status dan mengetahui jika ada paket yang tidak terdeteksi oleh gate RFID reader. Tag RFID pada paket yang akan dimuat ke dalam gerbong akan di-scan terlebih dahulu oleh petugas menggunakan handheld reader yang juga berfungsi sebagai tracking device yang secara berkala mengirimkan status posisi paketmu. Setiap perubahan status pergerakan paket dapat dimonitor oleh admin secara real time, dan kamu juga bisa memonitoring posisi terupdate keberadaan paketmu di handphone. Paketmu sekarang dalam perjalanan menggunakan kereta api hingga berhenti di stasiun kota tujuan. Sementara itu, kamu bisa tidur dengan nyenyak. Saat barang akan diturunkan dari gerbong, petugas juga dipermudah dengan perangkat mobile yang dapat menginfokan list barang yang akan dikeluarkan. Barang-barang tersebut selanjutnya akan di-scan terlebih dahulu oleh petugas menggunakan handheld reader. Sebelum barang dimasukkan ke dalam gudang penerima, paketmu akan melewati gate out yang sudah terpasang gate RFID reader, dan tag ID pada paket yang terdeteksi akan terkirim ke sistem. Bagaimana jika ada barang yang tidak terdeteksi oleh gate RFID out? Tidak usah khawatir, barang yang tidak terdeteksi oleh gate RFID out akan melewati proses scanning menggunakan handheld reader oleh petugas KAI Logistik. Proses terakhir, kurir mengambil paketmu dari gudang. Kurir akan membawa dan menyerahkan paket kepada penerima sesuai dengan alamat tujuan tanpa kurang satupun. KAI Logistik memudahkan, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dengan mengutamakan kualitas, keselamatan, dan keamanan. Oh iya, halo bos. Pesan dan kirim barangnya lewat Logitrans ya. Oh, oke. Siap bos. KAI Logistik juga telah mengambil peran dalam pemanfaatan platform Logitrans sebagai bentuk tindak lanjut
atas keputusan Menteri BUMN RI tentang pembentukan tim percepatan peningkatan sinergi dan integrasi BUMN dalam layanan logistik darat. Kini, layanan tracking KAI Logistik dapat dipesan dengan mengakses Logitrans. Untuk cargo owner, silakan pilih destinasi dan ikuti tahapan pemesanannya. Pesanan yang diterima dapat dilihat pada aplikasi Logitracker, dan pesanan pun dilanjutkan dengan memilih armada dan pengemudinya. Setelah itu, pesanan akan dilanjutkan ke pengemudi. Di sini, pengemudi truk akan menerima pesanan melalui aplikasi Logidriver, yang merupakan bagian dari aplikasi Logitrans. Selanjutnya, pengemudi akan menuju lokasi pembuatan barang. Selama perjalanan ke tujuan, barang dapat dilacak secara real-time, sehingga barang dapat dimonitor hingga tiba di tujuan dengan aman dan selamat. Melalui platform Logitrans, dengan aplikasi Logi Cargo Owner untuk pemesan, Logitruck untuk pemilik moda angkutan dan layanan, serta Logidriver untuk pengemudi akan memberikan kemudahan mulai dari manajemen pemesanan, pembayaran dan penagihan hingga dashboard information. Dalam menjawab tantangan era digitalisasi, KAI Logistik turut mempersiapkan diri menuju transformasi digital. Kemudahan dan efisiensi dengan digitalisasi akan mendukung bisnis proses perusahaan untuk semakin unggul dalam bersaing. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pada Internet of Things untuk layanan kurir serta pemanfaatan platform Logitrans akan memberikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan dalam menggunakan layanan KAI Logistik. Selain itu, perusahaan juga akan lebih mudah dalam memperoleh data yang tepat dan akurat melalui dashboard information sebagai data monitoring dan bahan pengendalian manajemen. Kedepan, transformasi digital dengan pemanfaatan sistem teknologi akan dikembangkan secara berkelanjutan pada proses bisnis lainnya.